Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a wa rzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sudah lama ya saya tidak upload video. Jika kalian perhatikan timelinenya, waktunya tuh kayaknya 3 hari saya nggak bikin video ya, karena ini lagi masih momen Lebaran Idul Fitri ya. Oke, baik. Kali ini kita masuk ke Darsul Hadi Asyar atau Dars yang ke-11. Nah, Dars ke-11 ini saya masih bingung apakah Mustawasani. Oke, mungkin kita Mustawasani dulu ya. Kita akan membahas untuk Nahwu level 2. Dars yang ke-11. Oke. Itu tentang ad-dhamir. Ad-dhamir wa anwa'uhu, dhamir dan macam-macamnya. Di sini kita lihat domir itu ada ana, nahnu itu lil mutakalim untuk mufrad mudzakkar, musanna muannas, jamak mudzakkar, jamak muannas. Mutakalim lil ghaib. Kita lihat dulu ini kaidahnya. Ad-dhamir adalah ismu yadullu ala mutakalimin atau mukhatabin atau ghaibin. Dhamir atau isim dhamir itu adalah sebuah kata isim ya. Dia isim, maksudnya dia kalimah isim yang menunjukkan mutakalim atau orang yang berbicara, atau mukhatab itu orang yang diajak bicara atau orang kedua, au ghaib atau orang ketiga, orang yang dibicarakan. Misal saya berbicara dengan Mawar, saya berbicara dengan Fatimah sedang membicarakan Aisyah gitu misal. Kemarin aku ketemu Aisyah, dia sekarang lagi kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Lalu Fatimah menjawab, oh iya Kak gitu. Saya kira dia apa namanya di Jakarta misal gitu. Berarti dia jadi ke Mesir. Nah, berarti mutakalim itu adalah saya. Yang saya ajak ngomong yaitu Fatimah itu adalah mukhotob atau orang yang kedua. Dan orang ketiga atau yang kita bicarakan Aisyah itu adalah ghaib gitu ya. Sekarang apa aja domir mutakalim? Domir salah satu anwa ada 3 macam. Domair lil mutakalim, domir untuk orang yang berbicara itu bisa ana dan nahnu. Ana itu saya, nahnu itu kita atau kami. Kalau di bahasa Arab kami dan kita sama ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia apakah beda ya kami dan kita. Kemudian domir mukhotob orang yang diajak bicara itu ada 5. Anta, anti, antuma, antum, dan antuna. Ana, oh ya, fungsinya. Ada nggak di sini fungsinya? Nggak ada ya. Kita kesini aja. Nah, ana itu kan untuk mutakalim ya, orang yang berbicara. Itu bisa untuk mufrad mudzakkar ataupun mufrad muannas. Jadi misal, ana tobibun, oh berarti yang bicara ini mudzakkar karena tobibun. Ana tobibatun berarti yang bicara ini muannas karena dia tobibatun, di situ pakai lafadz muannas. Bisa aja. Oke, misal ana tobibun itu berarti adalah mufrad mudzakkar. Nah, kalau ana tobibatun, itu adalah mufrad muannas gitu ya. Jadi kalau ana tobibun mufrad mudzakkar, ana tobibatun mufrad muannas. Di lafadz ananya itu nggak ada perubahan, tidak ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Dia tetap ana. Kita tahu dia mudzakkar ya di lafadz setelahnya tobibun. Tobibun itu kan mudzakkar, berarti anas ini mengarah kepada mufrad mudzakkar. Tobibatun itu adalah muannas, berarti ana di sini adalah untuk mufrad muannas, begitu ya. Begitu juga dengan nahnu. Nahnu itu bisa musanna, bisa jamak. Kalau nahnu tobibani. Nahnu tobibani. Oh, berarti ini adalah musanna mudzakkar ya. Berarti ini musanna mudzakkar. Nahnu atibaun. Berarti ini adalah jamak mudzakkar. Oh, nah, ini jinu nahnu ya. Lalu kalau nahnu tobibatani. Nahnu tobibatani itu berarti musanna muannas ya, dia 2 orang perempuan. Lalu kalau nahnu tobibat ya, tobibas berarti ini adalah jamak muannas.
Gitu. Jadi untuk lafadz nahnunya itu tidak ada perbedaan apakah dia untuk mudzakkar ataupun muannas, musanna ataupun jamak tuh nggak ada bedanya ya. Dia tetap aja pakai lafadz nahnu, tapi lafadz setelahnya itu yang menunjukkan apakah dia itu digunakan untuk musanna ataupun jamak, mudzakkar ataupun muannas begitu. Ya. Sedangkan untuk anta itu untuk mufrad mudzakkar, anti mufrad muannas, antuma dua orang laki, sama antuma dua orang laki ataupun perempuan dia tetap antuma ya. Kamu ini untuk dhamir mukhatab yang berarti kamu perempuan, kamu dua orang ya. Antum itu untuk kamu semua laki-laki, antunna kamu semua perempuan. Huwa dia laki-laki, hia dia perempuan, huma bisa dia dua orang laki atau dia dua orang perempuan, kamu semua mudzakkar, hunna itu bisa kamu semua muannas. Itu ya tentang domir, insyaallah mudah aja sih dipahami domir. Yang penting yang harus hafal ya. Itu kalau mau diurutkan dengan itu lagu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu yang urutan domir yang biasa untuk mempermudah hafalan aja ya. Sekarang al-mubtada ad-domir ini adalah untuk pelajaran yang mana mubtadanya itu berupa isim domir. Idza waqa'a dhamir fi awal jumlah fahuwa mubtada. Jika isim dhamir itu berada di awal jumlah seperti ini kan isim dhamir semua nih yang depan-depan ya. Di awal jumlah maka dia statusnya sebagai mubtada. Kenapa dia sebagai mubtada? Karena dia adalah kalimah isim dan kalimah isim yang berada di awal jumlah itu berarti dia jumlahnya jumlah ismiyah dan kalimah isim tersebut statusnya adalah sebagai mubtada. Wadomir mabniun. Domir itu hukumnya mabni. Mabni berarti dia tidak bisa nahnu ini selamanya nahnu. Nggak bisa kita rubah menjadi nahna atau nahni. Ana selamanya ana. Nggak bisa jadi ana, ani, anu gitu kan. Pakai wawu. Misal itu nggak bisa. Lalu domir huwa misal. Domir huwa, ya selamanya huwa. Dia nggak bisa kita rubah menjadi huwi ataupun huwu. Selamanya bahasa Arab, dia laki-laki satu, itu bahasa Arabnya adalah huwa. Terus huma, hunna, anta, anti, antu, nggak ada antu, ya kan? Nggak bisa karena dia mubtada, marfu berarti harus antu, itu nggak bisa. Makanya di sini dikatakan isim domir itu adalah mabni, maksudnya mabni adalah dia tidak berubah akhir harokatnya, akhir bentuknya karena posisinya yang berubah itu enggak. Jadi dia selamanya harokatnya bacaannya seperti itu gitu. Huwa ya selamanya huwa ya, nggak bisa huwi ataupun huwu gitu. Wa ma yukmilu makna jumlah ba'da dhamir khobarul mubtada. Dan yang melengkapi makna mubtada ini tadi, makna jumlah secara keseluruhan itu adalah dinamakan dengan khobar begitu. Jadi khobar itu intinya definisinya adalah yang melengkapi maknanya mubtada. Misal ya, misal saya ingin mengatakan Khadijah adalah istri Nabi, begitu. Misal ini saya ingin mencoba memahamkan tentang apa itu mubtada khobar ya. Khadijah zaujatur Rasul. Khadijah ini adalah kalimat isim di awal jumlah, berarti dia sebagai mubtada ya. Khadijah isim di awal jumlah berarti dia sebagai mubtada. Lalu zaujatur rasuli itu sebagai khobarnya ya. Nah, sekarang ini yang ingin kita fokuskan. Maksudnya saya tuh ingin memfokuskan berkata Khadijah itu adalah istrinya Nabi Muhammad SAW atau zaujahnya Rasul. Nah, kita boleh memberinya dengan sifat. Misal nih Khadijah apa ya? Dia tuh apa? Khadijah tuh apa marganya ya? Mahzumi atau bukan ya? Khadijah At-Tajiroh gitu misal. Khadijah At-Tajiroh yang seorang pedagang. Terus kemudian Asakinah fil misal ya, ini misal aja ya, fil Hayis Sabi' yang tinggal di distrik 7 gitu misal ya. Nah, untuk lafadz At-Tajiroh ya, lafadz At-Tajiroh, kemudian lafadz As-sakinah fi hayis sabi'. Ini bukan sebagai khobarnya, di sini adalah fungsinya untuk melengkapi Khadijah yang mana sih gitu. Misal ada beberapa Khadijah, maka di sini saya spesifikasikan
dengan sifat gitu. Khadijah yang seorang pedagang yang tinggal di distrik 7. Terus misal nih saya tambahin lagi gitu ya. Eh apa ya? Hmm, sudahlah ini aja dua aja. Intinya karena saya ingin berkata Khadijah tuh poinnya adalah sebagai istri Nabi, maka Atajiro sama Sakinah ini bukan khobarnya. Jadi khobar itu tidak selamanya berada setelah mubtada. Nggak bisa Atajirohnya mungkin yang jadi khobarnya. Oh berarti Anda memang ingin berkata Khadijah adalah seorang pedagang. Berarti As-Sakinah fi Sabi Zaujati Rasul ini boleh kita buang ya. Jadi oh ya untuk membedakan ya apa yang mana ya khobarnya ya atajiro asakin atau zaujati rasul misal ada tiga seperti ini maka yang menjadi sifat yang menjadi pelengkap itu boleh kita buang jadi atajiro asakina misal mau kita buang nih berarti kita ingin fokus mengatakan Khadijah itu adalah istri Nabi begitu. Nah sekarang kita kembali ke sini ya mubtada khobar di sini kita akan mempelajari mubtadanya itu berupa kalimah isim domir. Sekarang kita lihat ini namudaj lil i'rabnya. Ana syekhun, ana mubtada domirun mabniyun. Ini boleh kalau kalian ingin melengkapi ya. Ingin melengkapi apanya i'rabnya. Ana syekhun. Maka ana boleh mubtadanya kita dahulukan. Boleh ini terserah aja ini saya ingin ismud domir mabniyun ala sukuni. Ini dia mabninya ala sukun. Kenapa? Karena di sini kan diakhiri dengan alif nih. Bukan nunnya kan, huruf akhirnya itu adalah alif setelah nun ini. Dan dia tidak punya harokat, berarti dia mabninya ala sukun. Mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in. Mubtadaun gitu. Dan dia di maharafa karena dia sebagai mubtada. Mubtada itu kan hukumnya marfu. Tapi untuk isim untuk kata untuk yang kalimah yang mabni maka kita katakan fi mahalli raf'in. Tapi kalau dia mu'rab maka marfuun mubtadaun. Tapi kalau dia kata-katanya di mabni nih anak itu kan mabni ya, berarti susunan i'rabnya itu adalah fi mahalli raf'in mubtada, bukan marfuun mubtadaun marfuun itu enggak. Mubtada dan marfuun itu digunakan untuk isim mu'rab begitu ya. Syekhun khobar mubtada marfu'un bidomah. Nah, kayak gini nih. Khobar itu kan hukumnya marfu. Nah, karena syekhun ini adalah isim mu'rab, maka bahasanya khobarul mubtada marfu'un. Kita pakai kata marfu, bukan fi mahali rofin. Jadi, kata-kata fi mahali rofin itu digunakan jika dia adalah isim mabni dan dia memiliki posisi di jumlah tuh ya kayak gini dia jadi mubtada. Mubtada itu kan marfu ya. Oke, silakan dibaca sendiri yang ini selanjutnya. Sekarang kita lihat tadribatnya. Ikra jumlah asabiqah fi istakhrij minha mana dhamir mutakalim mukhatab dan ghaib. Oh, ini mudah aja ya. Anta mukhatab, huma ghaib, ana mutakalim hiya ghaib dan seterusnya. Kita dhamir munasib. Amilun nasyitun, jelas dia huma. Kalau huwa, maaf dia huwa. Kalau huma itu kan musanna, sedangkan amilun itu dia mufrad. Dia itu muannas, sedangkan amilun ini mudzakkar. Musafirotani berarti huma dia dua orang. Ingat huma dan antuma itu bebas boleh digunakan untuk mudzakkar ataupun muannas. Berarti musafirotani di sini muannas itu kita gunakan huma. Muaddabuna itu jamak berarti antum ya dan seterusnya. Awil khobar fikli jumlah mufrad ila musanna wa ghair mihtaju ila taghyir. Nah, kalau khobarnya itu musanna otomatis mubtadanya juga harus musanna. Jadi mubtada dan khobar itu harus sama-sama mudzakkar muannasnya, harus sama dalam jumlahnya, mufrad musanna jamaknya ya. Maka kalau ini mujtahidun kita rubah jadi mujtahidani, otomatis antanya juga kita rubah menjadi antumah. Kalau kita bilang anta mujtahidani itu salah. Ya, sekali lagi kalau kita bilang anta mujtahidani itu salah ya. Yang benar ya gini, antuma mujtahidani. Anta mujtahidun, antuma mujtahidani. Begitu ya. Terus ila jam'in sama kayak tadi, kalau khobarnya berubah maka mubtadanya juga otomatis berubah. Atau misal nih perintahnya mubtadanya yang dirubah, maka khobarnya juga ikut berubah. Anta jadi antum, maka muhandisun jadi muhandisuna. Tapi kan khobarnya dulu ya. Berarti mahirotun dijamakkan berarti mahirotun. Jamak muannats salim. Maka hiyanya berubah menjadi hunna. Dijamakkan juga ya. Anta madzafun mukhlisun wa anta sayuhayyi Allahu lakal khair.
Khotib ibarah sabiqah ila mufradah. Kalau anta itu kan mufrad ya, mudzakkar. Kalau mufradah itu berarti muannas, berarti dirubah menjadi anti. Anti muwadzafatun mukhlisatun wa anti sayuhayyi Allahu lakil khair. Ingat, lafaz yuhayyi itu kan fiil. Eh harus tahu dulu artinya ya. Sayuhayyi Allahu lakal khair. Artinya adalah Allah mempersiapkan kebaikan kepadamu. Jadi filenya ini kan adalah lafaz Allah. Maka yuhayyinya itu tidak berubah begitu. Yang berubah adalah domir lakanya ini menjadi laki. Kalau musanna mudzakkar lakuma kayak gitu ya. Wa tabibun mahirun hadhu musa'adatun nasruh. Musanna mu'annas. Kita jamak aja ya. Jamak mu'annas. Kalau jamak mu'annas berarti jamak mu'annas hunna. Hunna tabibat mahirat wa hadfuhunna musa'adatun nas. Musa'adah ini kan masdar yang mana dia tidak ada pilihan mudzakkar mu'annasnya. Maksudnya kita nggak bisa merubahnya menjadi musa'adu, itu nggak bisa gitu. Dia masdar selamanya musa'adah ya. Dia pakai tak marbuta atau dia hukumnya selamanya adalah mu'annas gitu. Oke, akmil bidomir ghaib wa maruh bidomir mukhotob. Nah, ini qawiyun, kalau ghaib berarti huwa, kalau mukhotob berarti anta. Ya. Hawil ladamir ila ghaib. Oh, ghaib ana zahibun, berarti kita lihat zahibunnya ya. Berarti huwa zahibun. Ila amalihi. Kalau amali ini kan ana, maka ya-nya ini kita rubah juga untuk domir yang sesuai dengan zahibun yang dia domir ghaib. Berarti huwa zahibun ila amalihi. Begitu. Arif mata tauhid. Dakhala fi'il rojulun fa'il dohmun sifat ala tabibin ini apa jar majrur muta'alaq bidakhala. Faqala fi'il fa'ilnya rojul li harfu jarin tabib majrur li dengan harfu majrur karena huruf jar dan seterusnya. Ini enggak saya selesaikan aja ya. Oke, ini lanjut nggak ya? Saya lanjutkan aja ya 2 bab biar selanjutnya adalah tentang ismul isyarah, asma al isyarah. Ismul isyarah huwa ismun yusyaru bihi ila insanin aw syai'in akhar. Isim isyarah adalah isim yang digunakan untuk yusyaru ilaihi. Yusyaru ilaihi itu untuk menunjuk ya, untuk menunjuk kepada manusia atau apa saja. Wa asmaul isyarah nau'an. Isim isyarah itu ada 2. Isim isyarah tuh ini dan itu ya. Kalau di bahasa Indonesia tuh ini buku, itu buku. Cuma kalau di bahasa Indonesia mau dia mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannas itu kan sama aja ya. Tapi kalau di bahasa Arab itu dibedakan antara penggunaan mudzakkar dengan muannas, antara penggunaan mufrad, musanna dan jamak gitu. Jadi nanti untuk jauh dan dekat itu lebih ke ini. Ini itu kan berarti barangnya dekat. Itu kan berarti barangnya jauh. Kalau di bahasa Inggris itu this and that kalau nggak salah. This and that. Isim isyarah ada 2 untuk yang dekat, lil qorib, qorib itu dekat. Wahia apa aja? Hadza lil mufrad mudzakkar, hadhihi lil mufrad muannas, wali jam'il ghairi akil. Ingat kaidahnya kalau nggak salah itu di daerah 10 kalau nggak salah. Itu kita ada belajar bahwasanya untuk jamak ghairu akil. Saya ulangi, jamak ghairu akil itu hukumnya adalah muannas. Tulisin aja. Jam'un ghairu akilin itu hukumnya mu'annas, mufrad mu'annas. Ya, dia hukumnya adalah mufrad mu'annas gitu. Hadhihi mufrad mu'annas dan jamak ghairu akil. Hadzani musanna mudzakkar, hatani musanna mu'annas. Haulai boleh untuk jamak mudzakkar ataupun jamak mu'annas. Sebenarnya nih mirip-mirip ya. Dia sama lah. Sama dengan isim domir, dia ketika fungsinya untuk apa itu nanti beda lafadznya. Cuma kalau mukhotob apa isyarah itu kan tunjuk ya. Itu bisa jauh bisa dekat. Dzalik mufrad mudzakkar, tilka mufrad muannas atau jamak ghairu akil. Sebenarnya kalau di kitab lain itu ada kayak ala jam musanna ya, musanna muannasnya itu alatani, alataini itu musanna muannasnya. Dan saya buatkan ya. Terus nanti kalau jamaknya jamak muannas, jamak mudzakkar itu alawati kalau nggak salah alati itu bisa zalikum, nggak tahu zalikumullah. Ada nggak ya zalikum gitu.
Setahu saya ada di Al-Quran itu zalikum, cuma saya nggak bisa ngecek ya itu contoh lafadznya apa. Yang jelas zalika tuh untuk jamaknya, jamak mudzakarnya itu juga ada gitu. Cuma saya nggak tahu, mungkin ini karena hanya pengenalan, jadi memang tidak terlalu difokuskan lebih detail, maka lafadz isim isyarah yang digunakan itu nggak banyak gitu ya. Oke, sekarang kalau mubtadanya berupa isim isyarah, sama dengan di ini mubtada isim domir ya. Dia adalah mabni dan dia kalimah isim di awal jumlah, maka dia mubtada. Idza waqa'a ismul isyarah fi awal jumlah fahuwa mubtada. Kalau isim isyarah itu berada di awal jumlah, itu adalah mubtada. Poinnya itu bukan apakah dia domir atau isyarah ya. Poinnya itu adalah dia kalimah isim. Kalimah isim jika dia berada di awal jumlah, itu ya dia pasti menjadi mubtada. Saya ulangi, kalimah isim yang berada di awal jumlah itu statusnya atau hukumnya adalah mubtada. Jadi selama dia kalimah isim dan dia berada di awal jumlah, ya pasti sudah dia adalah mubtada. Wa asmal isyarah mabniyah. Isim isyarah itu hukumnya mabni. Meskipun nanti kalau yang musanah, ada nggak ini tadi musanah ya? Hatani, hadani, itu dia irobnya irob musanna, berarti hadaini. Ro'aitu hadaini kitabaini, kayak gitu misal. Ro'aitu hataini kita hakibataini, seperti itu. Jadi kalau musanna dia irobnya mu'rob ya. Kalau musanna dia mu'rob. Kalau mufrad dan jamak dia mabni. Wa ma yukmilu makna jumlah ba'da ismil isyarah fa huwa khabaru mubtada. Dan kata-kata yang melengkapi maknanya jumlah setelah isim isyarah itu adalah khobarul mubtada. Sama penjelasannya seperti yang isim domir tadi ya. Hadza rafun, hadza mubtada, rafun khobar. Kita lihat i'rabnya. Hadza ismun isyarah mabniun ala mubtadaun mabniun. Sekarang saya ingin apa? I'rab yang detailnya ya. Hadza rafun. Hadza mubtadaun. Hadza ismul isyarah ya. Ismul isyarah. Karena dia isim isyarah maka mabniun ala. Ingat huruf akhirnya di sini bukan za tapi alif, berarti dia mabni ala sukun. Mabni ala sukun fi mahalli rofin. Dia berada di mahal rofa mubtadaun karena dia adalah mubtada. Sama juga penjelasannya dengan isim domir tadi. Jika dia kata-katanya itu adalah mabni, maka susunan i'rabnya adalah fi mahalli, bukan mubtadaun marfu tapi fi mahalli. Beda dengan kalau dia mu'rab atau dia akhirnya bisa berubah seperti rohun, maka kita katakan khobarul mubtada marfu'un bidammah, bukan fi mahalli raf'in, enggak lagi, tapi khobar mubtada marfu'un bid dhammah. Oke, selanjutnya isim isyarah qarib dan ba'id. Nah, ini tadi sudah dibedakan ya. Berarti ini nah, ini ulaika ulaika. Ulaika ya, ulaika saja yang apa? Qarib. Ba'id ba'id ba'id. Kalau jauh kalau dekat itu haulai. Ulaika. Saya jadi bingung sih. Iya kan, haula itu korib, ulaika itu ba'id. Ya, ulaika itu ba'id, haula itu korib. Karena hadza dia pakai ha ya. Zalika berarti dia juga lil korib. Gitu. Ba'id. Saya kok lil ba'id ya, maaf. Akmil kula jumlah bismil isyarah safinatani, berarti dua kan, dua mu'anas hatani. Qaraid dia adalah jama' ghairu akil, berarti hazihi. Masjidun hadza, togibat haulai, karena dia jama' mu'anas. Ma'arid ini jama' ghairu akil berarti hazihi ya. Jangan keliru loh ya, jangan haulai. Ingat kalau dia jama' ghairu akil maka dia mu'anas. Toirat haulai asdiqa haulai. Toirat hadihi. Maaf, toirat itu hadi karena jamak ghairu akil. Asdiqa'u haulai syabun hadza. Akmil bismil isyarah lil ba'id. Kalau ba'id berarti pilihannya zalika tilka ulaika ya. Imarah tilka ya, ingat dia jamak ghairu akil. Syajarah tilka dan seterusnya. Hawil lil qarib ila ba'id. Hadhihi itu tilka, hadhihi tilka, hadza zalika, haulai ulaika, hadhihi zalika tilka zalika
Hadhihi tilka ulaika dan tilka. Akmil bi khabar munasib. Oh, khobarnya ini bebas. Hadza. Kalau hadza itu mufrad mudzakkar berarti hadza tabibun misal. Hadzani itu musanna muzakkar berarti hadzani tolibani gitu. Lalu ijma dijamakkan. Hadis sadalah hadis sayyidiyat. Atfal, tiflun. Tiflun ini berakal ya, jangan keliru, jangan sampai kalian tulis hadhi atfal. Tiflun ini berakal berarti haulai atfal ya. Arif mayati. Mudah nih. Ini yang jelas karena dia cuma dua kata. Yang pertama itu mubtada, yang kedua itu khobar. Semuanya akan sama. Yang beda mungkin nanti hanya ismul isyarah dan dia mabni ala apa. Selebihnya itu dia sama. Khobarnya, irob khobarnya itu sama dengan yang namudat lil irob ini. Khobar mubtada marfu bil apa gitu. Nanti kita lihat ya. Maksudnya dia tidak selamanya marfu'nya itu gitu. Tergantung dia bentuk katanya apakah mufrad, musanna ataupun jamak. Oke, demikian sepertinya sudah terlalu banyak. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang ad-darsus salis asyar. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.